Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Episode kali ini, apa ya istilahnya? Podcast, pod talk, astral pod, apapun itu, tapi gayanya lebih santai. Karena episode kali ini yang banyak bawa akan ada Jesslyn. Kenapa Jesslyn? Karena pada suatu malam yang sunyi, di mana seharusnya orang sudah pada tidur, dia tidur subuh jam 4 pagi, jam 3 ya. Yang mengakibatkan dia besoknya capek pas kerja. Tapi ya gak apa-apa. Gue sedikit kesel kayak, kenapa sih kamu tidur jam 3, jam 4? Ternyata dari jam 12 sampai jam 3, Jesslyn ngegosip bareng Legion. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi ya podcast ini, ya intinya langsung aja episode ini. Judulnya adalah ngerumpi subuh-subuh bersama Legion. Dan banyak info-info yang sebenarnya udah agak direm ya sama kamu ya. Begitu gue denger kayak, wah itu banyak banget yang terlalu sensitif sih. Tapi banyak info yang mind blowing. Jadi langsung aja stay tune. Nah, sebelum ke Legion, namanya juga podcast santai kan. Aku udah siap ya Willy, kata Legion. Kalau kamu butuh pertanyaan. Oke. 5 to 10 minutes boleh ya Legion ya? Dia dengerin doang kok. Dia masih dengerin. Ini pasti Legion nimbrung juga. Jadi gini Anover semuanya, sebenarnya gue pengen membagikan ini yang sebenarnya juga mungkin orang-orang banyak yang udah tahu Jess. Tetapi aku ngerasa this is important. Kenapa aku ngerasa bangsa Indonesia dan perilaku netizen terlalu banyak yang sering disebut dengan sesat pikir, logical fallacy bahasa Inggrisnya, atau fallacy ya, pokoknya antara dua itu. Tapi kita pakai bahasa Indonesia, sesat pikir. Gimana tuh Kawil? Jadi teman-teman yang terhormat semua, ada banyak pola sesat pikir. Ini bukan dari gua, bukan dari Jesslyn. Teman-teman bisa Google, ada banyak yang gua ambil di sini. Contohnya cuma 6, mungkin singkat. Tapi kenapa gue bawa ini di salah satu opening terpenting Anomali? Karena gue sendiri bahkan baru belajar di usia yang sudah relatif muda ini. Dan gue ngerasa ini penting banget, Jess. Jadi teman-teman yang terhormat, kami pun juga kadang-kadang melakukannya. Gue, Jesslyn, termasuk Anover semua pasti melakukan sesat pikir ini. Tapi Jess dan teman-teman, alangkah baiknya kalau misalnya bangsa Indonesia ini bisa nggak terlalu mengedepankan sesat pikir. Mungkin Anover sudah bertanya-tanya, emang iya ya? Emang sehari-hari kita sesat pikir? Oh, trust me, lebih banyak dari yang kita pikir. Kita mulai secara simpel aja ya. Silakan. Kamu tektokan kalau punya contoh. Legion juga boleh tektokan. Sekali lagi teman-teman, sumbernya bukan dari gua. Dan ini teman-teman bisa Google, ada banyak literasi ilmiahnya. Yang pertama, Jess, argumen ad populum, yang intinya suara mayoritas adalah suara kebenaran. Padahal belum tentu. Contoh yang paling sering ditemui di traffic. Banyak orang melanggar jalur busway karena nggak mau kena macet. Sesat pikir adalah, maka gue juga melakukannya karena orang lain melakukannya, itu wajar. Itu Kawil, aku lupa ya sebenarnya nama kasusnya apa. Pernah ada di luar negeri. Jadi suatu sekte. Kalau nggak salah namanya John siapa itu waktu itu ya? Ingat nggak? Jonestown. Iya. Ya, itu masih formasi DA yang dulu ya. Iya, kalau nggak salah deh. Itu ceritanya pemimpin sektenya mengajak meninggal secara massal di dalam satu pulau. Iya. Ya itu udah nggak bener sih. Iya, walaupun mungkin ya untuk anak-anak mungkin kan yang dibawa oleh orang tuanya di situ mungkin kesannya, oh iya gitu, ini adalah hal yang benar. Ini adalah suara keputusan mayoritas orang-orang yang ada di pulau ini gitu. Tapi kan itu nggak benar. Ya. Seperti itu. Itu contoh yang skala besar. Ya, maksudnya skala yang bukan skala besar, skala spesifik. Nah, ini contoh yang simple-simple, teman-teman. Atau contoh yang lain kayak, contoh lain teman-teman yang sederhana. Orang lain ngelanggar lampu merah selama kira-kira 5 detik. Bener gak Jess? Tuh lihat tuh, udah lampu merah, setiap orang pasti ngelanggar minimal 5 detik. Oh jadi gue juga. Pokoknya kalau lampu udah merah, gue masih bisa terabas. Pokoknya selama gak lebih dari 5 detik. Karena wajar kok. Itu pola sesat pikir. Siapa yang melakukannya?
Kalau gue jujur gue nggak pernah. Mungkin Anofres ngatain, tai lu Will, kayak nggak pernah gue. Karena gue emang tipe yang kalau merah merah gitu loh. Bahkan pas udah kuning, guys nggak ada guys, dari lampu hijau ke merah tuh nggak ada. Pasti kalau dari merah ke hijau iya. Tapi kalau dari hijau ke merah itu pasti lewat kuning dulu. Ayo taruhan, ya kan? Kenapa lewat kuning dulu? Karena harus hati-hati. Nah tapi kamu tahu kan tujuannya dari hijau ke kuning, tahu tujuannya apa nggak? Transisi. Orang yang masih kenceng tiba-tiba kuning gitu. Jadi ada waktu. Jadi kalau kuning tuh masih batas abu-abu antara diterabas atau enggak. Tapi yang sering dilakukan oleh Jakarta, gue nggak mau bilang Indonesia, Jakarta, merah diterabas juga kan, tanggung 5 detik kan. Jadi orang melakukan itu, gue juga. Yang gue yakin pasti banyak yang melakukannya. Pasti, ya kan? Nah itu contoh sesat pikir. Atau dibalik Jess, lampu belum hijau, kok kiri kanan gue udah jalan. Wah wajar nih, gue juga ikut jalan. Suara mayoritas yang lain ikut jalan. Itu penyebab kecelakaan kayak begitu tuh. Iya bener sih. Lampu belum hijau udah jalan, ya kan? Ini contoh terakhir yang simple, tapi untuk menutup argumen ad populum, yaitu ini Jess. Ratusan juta orang Indonesia makan nasi. Jadi pasti semua orang Indonesia makan nasi. Kan nggak begitu. Tetangga kita ada yang makan kentang, ada yang makan roti kok. Karbonya sehari-hari. Ada yang diet karnivor, daging doang. Tapi yang ad populum ini, yang tadi yang barusan itu mirip hasty generalizations. Itu pola sesat pikir yang pertama, teman-teman. Yang kedua, mau yang kedua langsung? Yang disebut false dichotomy. Dikotomi itu hanya ada dua alternatif pilihan. Kalau nggak atas ya bawah, kalau nggak kiri ya kanan. Contoh paling sederhana, kita misalnya dihadapkan nih, editor bisa nggak nih, misalnya, ayo kamu milih jeruk atau apel misalnya. Gue suka dua-duanya, nggak, lu harus milih. Terus tiba-tiba orangnya pilih, oh saya suka apel, berarti lu nggak suka jeruk. Lah kok begitu? Belum tentu dia milih apel karena dia nggak suka jeruk. Dia disuruh milih apel karena ya disuruh milih, ya kan gitu. Nah jadi apa kamu punya contoh nggak? Apa ya? Oh gitu. Aku mau beli barang gitu kan. Aku suka warna biru sama putih. Aku beli dua-duanya, Kak Will. Iya. Tapi kan bukan misalnya berarti begitu. Bukan berarti kamu hates one another gitu loh. Iya. Tapi seringkali di mana ya, netizen dan masyarakat Jakarta false dichotomy. Oh lu kalau nggak suka sama pemerintah yang ini, sekarang kan lagi mau pemilu dan yang lain-lain kan, udah lewat pemilu tapi pilkada gitu kan. Lu kalau nggak suka yang A, berarti lu pendukung B. Iya nggak begitu juga. Makanya ada istilah apa namanya tuh, golput gitu kan. Ya gue nggak setuju ya golput, gue nggak setuju, tapi ada istilah golput kan. Gitu teman-teman. Itu pola sesat pikir yang false dichotomy. Jadi maksudnya harus pilih hitam kalau nggak putih gitu. Iya, dan walaupun di dalam hidup ada yang kalau nggak hitam putih, tapi ada juga yang abu-abu. Iya benar. Nggak semuanya ada yang abu-abu dan nggak semuanya serba hitam atau putih. Even gitu. Abu-abu pun juga ada abu tua, ada abu muda, misalnya kayak gitu. Yes. Yang ketiga, pola sesat pikir yang ketiga, which is banyak, gue ambil cuma 6. Yang ketiga adalah ad hominem. Ad hominem ini, wah ini contoh, ini banyak banget di kolom komentar netizen, yaitu menyerang pribadi bukan argumen. Sebagai contoh, ada orang yang bilang gini, acting aktornya jelek banget, kurang banget, jadi berasa kentang nonton filmnya. Terus dijabarin kayak actingnya nih ya, lu lihat pas actingnya begini, dia bahkan kelihatan bahwa geraknya nggak sesuai bla bla bla. Terus tiba-tiba yang nyamber, alah kayak lu bisa acting aja. Emang lu bisa acting ngatain orang? Irrelevant. Itu namanya ad hominem, yang diserang pribadi orangnya, bukan yang dihadapi argumennya. Ya kalau kayak gitu mana nggak akan kelar sampai kapan juga. Iya betul. Ya kan? Ini komen netizen banyak banget nih, yang kan orang misalnya pro atau kontra sama anomali atau DA, tapi yang diserang si netizennya. Sering nggak? Iya, sering sih ngeliat komen kayak gitu. Memang betul. Di Instagram, maksudnya nggak cuma di anomali betul, doang. itu termasuk sesat pikir teman-teman. Menurut literasi itu termasuk gitu kan. Dan nggak berfaedah terus terang. Bayangin kita lagi argumen, yang kita bahas argumennya, tapi yang diserang pribadinya. Itu nggak akan membawa sebuah rapat, meeting, atau diskusi kemana-mana. Nggak akan berujung kemana-mana itu. Jadi debat kusir kadang-kadang. Iya bener sih. Ya kan? Itu tadi contohnya. Nah, dibilang
Memang mungkin yang komen soal aktor tadi belum tentu dia ngerti dunia acting, tapi bukan berarti komentarnya tidak valid loh. Iya, Iya dong. bener. Kita semua bukan presiden. Presiden hanya satu di Indonesia. Tapi kalau kita komentarin presiden, kok kebijakan lu kayak gitu sih, nggak sesuai sama kondisi rakyat, misalnya rakyat Jakarta gitu. Itu lebih ke gubernur ya, contohnya aja lah. Bukan berarti aku nggak valid komennya, bukan berarti orang nggak valid dong. Iya. Gitu dia. Jadi teman-teman, itu yang ketiga tadi, yaitu ad hominem. Yang berikutnya, hasty generalizations. Generalisasi yang berlebihan, alias terlalu cepat menyimpulkan dari sampel yang kecil, Jas. Contoh, gue ketemu satu orang Batak, wih dia jago nyanyi. Gue ketemu dua orang Batak, wih dia jago nyanyi. Habis itu ketemu orang Medan, wah gila dia jago dagang. Ketemu orang Medan dua, dia jago dagang. Berarti orang Batak jago nyanyi, orang Medan jago dagang. Kan gak selalu. Langsung dipukul rata. Ada kok orang Batak yang jago dagang, ada orang Medan yang pasti jago nyanyi juga ada. Betul gak teman-teman? Itu namanya hasty generalization, generalisasi yang berlebihan. Jadi mengambil kesimpulan terlalu cepat dari sampel yang kecil. Atau contoh lain, ini banyak nih. Ada cewek punya mantan pacar 3 orang, tukang selingkuh semua. Terus si cewek bilang, yang namanya cowok itu tukang selingkuh. Hasty generalizations. Nggak semua cowok seperti itu. Banyak memang yang tukang selingkuh, tapi nggak semua. Terus yang ketiga ini contoh pribadi gue, which is lucu sih. Lucu. Kind of relevan gak relevan aja sih. Kok jadi imut sih? Lucu sih gitu. Pas kita ke Thailand. Apa? Pas kita ke Thailand, kamu bisa jalan sama aku sama ya inner circle dan yang lain-lain. Itu beli snack. Beli snack baru sekali ke tempat itu. Besoknya kamu nanya, Kawil beli snacknya di mana gitu? Oh di situ di langganan. Baru juga sekali. Iya, aku bilang lah baru juga sekali gitu. Gue pun melakukannya gitu. Kok udah dibilang langganan gitu. Actually itu orang Jakarta atau orang Indonesia sering, iya sih. Sering banget. Cukup 2 kali dibilang sering. Cukup 2 kali. Bener, ayo siapa yang ngalamin? Ya kan? Kita mungkin makan, kalau langganan tuh udah beli 3-4 kali mungkin. Iyalah, minimal 3-4 gitu kan. Kadang baru makan di situ atau ngebengkel di situ bilang, oh itu langganan gua. Kalau ditanya, kok saya langganan gitu, lu siapa ya? Baru sekali datang gitu. Ya itu hasty generalizations. Yang berikutnya teman-teman, yang disebut dengan circular reasoning. Circular reasoning atau yang disebut penalaran berputar. Jadi seperti ini, X itu benar karena Y itu benar karena X. Contohnya, ini contoh gregetan sih untuk komedi. Kenapa cewek selalu benar? Karena cewek gak pernah salah. Kenapa cewek gak pernah salah? Ya karena cewek selalu benar. Muter aja terus. Udah kayak telur sama ayam, mana yang duluan? Yes, dan itu banyak dilakukan oleh kita semua ya, termasuk kadang-kadang kami. Dilakukan kan? Nah, ini yang contoh yang gue gak peduli lah ini sensitif atau enggak. Gue gak peduli. Tapi ini yang relevan dengan anomali. Misalnya ada yang bilang, Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu ada? Karena kitab gue bilang begitu. Kenapa orang harus percaya kitab lu? Ya karena kitab itu buatan Tuhan. Dari mana lu tahu kitab itu buatan Tuhan? Ya karena Tuhan itu ada. Muter aja terus. That's why ini pernyataan gue kalau bagi orang yang udah ciri khas ngaku kepercayaan gue paling benar. Kenapa? Ya karena di kitabnya ditulis kepercayaan gue paling benar. Kenapa menurut lu kitabnya itu? Ya karena kitab itu mengatakan kepercayaan paling benar. Muter terus. Jadi orang lain salah gitu kan, belum tentu. Ini yang namanya circular reasoning, penalaran berputar. Nah, yang terakhir, straw man. Straw man itu bukan manusia sedotan ya teman-teman. Straw itu kalau nggak salah bisa juga artinya jerami ya. Seingat aku hey itu jerami kan. Tapi kalau nggak salah, soalnya gini teman-teman, straw man artinya orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah itu kan di orang-orangan, namanya orang-orangan kan, dan itu dipakai untuk menakut-nakutin crow atau binatang-binatang yang ingin memangsa panen kan. Artinya apa? Argumen buatan dan diciptakan sendiri untuk menyerang lawan bicara, seringkali keluar konteks. Contohnya paling banyak, ini contoh. Kenapa kamu telat? Ini sayang kenapa kamu telat ke rumah aku? Ya karena ada demo dan traffic lebih macet dari biasanya. Terus jadi kamu nggak sayang sama aku? Tanda tanya kayak apa hubungannya ya nggak sayang? Itu namanya straw man.
menciptakan argumen baru yang menyerang lawan bicara dan keluar konteks. Harusnya kan si ceweknya bilang, oh gitu ya, kalau udah tahu gitu kenapa nggak lewat jalan kecil, kan masih bisa. Atau kenapa kamu nggak telepon aku bilang kalau kamu macet, itu masih relevan. Tapi kalau dibilang, oh jadi kamu udah nggak sayang sama aku, lah apa hubungannya? Iya, itu nggak ada hubungannya sih. Exactly. Atau nih yang relevan sama anomali, ya misalnya ada netizen yang kontra sama anomali. Anomali sering dibantu oleh Green Reaper. Oh jadi anomali berkawan dengan iblis dan membenarkan tindakan iblis. Lah itu namanya strawman. Itu strawman. Sorry, lucu sih. Ya banyak loh. Iya banyak ada. Kalau menurut aku di kolom komentar tuh yang paling banyak terjadi strawman sama ad hominem. Ad hominem yang nyerang pribadi si netizen, sama bikin argumen baru strawman. Itu banyak banget sih. Actually itu yang paling banyak terjadi. Iya, strawman banyak sih. Banyak banget gitu. Nah itu hanya Nah teman-teman, itu hanya 6 dari sekian banyak pola sesat pikir. Nah mungkin teman-teman bingung kayak apa yang dibawain. Soalnya gue juga gak tahu nih apa yang akan disampaikan Jesslyn, karena kan private session bersama Legion. Tapi marilah kita menyiapkan pikiran terbuka, ambil baiknya, buang buruknya. Dan kalau gak suka ya udah gak apa-apa. Tetapi sangat penting untuk tidak logical fallacy. Kalau enggak, apa yang nanti akan diomongkan oleh Jesslyn, which is diomongkan Legion melalui Jesslyn, bisa di logical fallacy-kan atau bisa dibikin jadi sesat pikir. Gitu, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Silakan Jess, waktu dan tempat is yours. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi ngobrol bersama dengan teman-teman aku. Nah, teman-teman aku ada hal yang penasaran ingin ditanyakan kepada Legion. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, apakah Legion mengenal Uriel? Lalu Legion menjawab, Uriel adalah si sakti penjaga tahta. Lalu teman aku bertanya kepada Legion lagi, oh ya, bagaimana maksudnya sikap dari Uriel ini? Legion menjawab, dia taat dan ada sedikit cerita. Saat itu, dia hanya melihat kami. Tidak ada kebencian, sedikit ekspresi sedih, dan merasa semua ini tidak harus terjadi. Dari kalimat Legion, aku bisa menyimpulkan bahwa, oh, ini adalah hal yang terjadi ketika waktu itu rame-rame iblis turun dari surga. Kalau di kepercayaan kan kayak gitu ya kan? Iya, di scripture kayak begitu. Sampai akhir aku melihatnya dia tetap memandang kami sebagai saudaranya. Kalau dia tahu keadaan kami sekarang, aku rasa dia akan senang. Sudah lama sekali tidak ke sana, kata Legion. Terus kamu gak menyamperi dia, Legion? Tidak, Willy. Kenapa? Tugas kami berbeda, kata Legion. Nah, lalu teman aku bertanya lagi. Lalu Legion, aku ingin bertanya. Ada yang bilang Uriel telah menjadi... Dia gold gak? Iya, kayaknya begitu. Aku juga ngelihatnya kayak gitu, Kak Will. Oke, terus. Lanjut ya? Iya. Lalu temanku bertanya kepada Legion lagi. Tapi Legion, ada yang bilang Uriel telah menjadi fallen angel. Apakah itu benar? Ini jawaban Legion. Aku terkejut kalaupun itu benar, karena aku belum pernah melihatnya semenjak hari itu. Kalau dia benar-benar fallen angel, di manakah dia sekarang? Aku merasa dia jauh. Aku tidak yakin dia ada di dalam bumi, kata Legion. Ada di dalam bumi itu maksudnya di dalam bumi atau di bumi? Di bumi. Oh. Sorry, aku yang nambahin. Nggak ada kata dalam sih. Tidak ada di bumi. Iya, kayak gitu. Di sini tulisannya juga tidak ada di bumi. Menurut kamu, Legion, dia itu seingatmu terakhir tugasnya apa? Menjaga, Willy. Menjaga apa? Benar-benar menjaga di dalam situ. Nanti deh kita bahas Uriel deh kalau ada waktu. Karena aku ngeliatnya semua serba gold itu, serba gold. Lanjut. Apalagi? Oke, lanjut ya. Sabar nih, I know first. Nah,
Ini pertanyaan dari aku sebenarnya. Legion, manusia kan sering berkata bahwa semua manusia sama aja. Nah ini tadi masuk ke logika berpikir, sesat berpikir yang tadi Kawil generalisasi itu ya. Terus aku tanya ke Legion, apakah bagi iblis semua manusia itu adalah sama? Legion menjawab seperti ini. Faktanya, iblis tidak menganggap semua manusia sama saja. Mereka hanya bilang begitu untuk meremehkan manusia. Tetapi, bila benar-benar bekerja, mereka akan tahu mana manusia yang bisa digoda, mana yang tidak. Kata Legion. Lanjut. Oke. Terus ini pertanyaan. Gimana? Ulang-ulang terakhir, mana manusia yang bisa digoda, mana yang tidak. Yang berikutnya jelasin itu atau? Enggak. Jadi ini sebenarnya percakapannya itu lompat-lompat. Jadi kayak nanyanya itu lompat-lompat. Mau ditanyain atau enggak? Atau kamu di situ catatannya ada yang menjelaskan mana yang bisa digoda, mana yang enggak? Nanti ada. Ya udah, tapi kalau di gitu bagian, aku ngikut dulu. Nanti ada, tapi di bagian agak bawah. Sip, aku ngikut dulu. Oke. Aku lanjut ya. Ini pertanyaan teman aku lagi. Apakah Legion mengenal alien? Ini jawaban Legion. Mereka kami anggap adalah manusia juga, tetapi berbeda pembelajaran, berbeda kelas, dan berbeda civilizations. Oke. Now it makes sense. Oke. Jadi this is why Legion dan Bizeroth nggak kelihatan kan oleh si alien reptilian yang waktu kita ke the moon itu, karena mereka frekuensinya lebih halus. Iya Willy, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Walaupun misalnya sekalipun alien tersebut memang sebenarnya bisa melihat kami seperti kalian bisa melihat kami, tetapi setiap iblis atau setiap malaikat itu mempunyai fitur yang tidak dapat dilihat oleh manusia ataupun alien kalau yang kalian sebutkan. Baik. Berarti Legion, are you trying to say bahwa psychic ability pun juga berlapis-lapis? Betul. Berarti si alien itu mampu melihat psychic human kayak eye contact seperti itu, tapi ya dia juga terbatas ke dimensi yang lebih tinggi. Seperti itu kan kira-kira. Ya kalau gitu nggak beda jauh dengan jin dong Legion. Jin mampu melihat human dan jin mampu berkoneksi dengan human, assuming human bisa, tapi nggak setiap human bisa berkoneksi dengan jin. Iya. Oh, now it makes sense. Lanjut ya. Nah ini ada pertanyaan menarik lagi. Apakah manusia ada yang bersifat 1000 tahun pada zaman dahulu? Ini jawaban Legion. Kalau genetik alien masih kencang seperti waktu itu, bisa-bisa saja. Tapi mengingat pola hidup dan lapisan pelindung di bumi, sekarang sudah tidak mungkin. Ditambah lagi, manusia sudah tercampur aduk dari berbagai warna, dari berbagai keturunan. Sakit yang dulu seharusnya lebih sulit untuk terjangkit, menjadi ada karena pola hidup manusia dari tahun ke tahun hingga ribuan lamanya yang dapat diwarisi melalui genetik. Tapi Legion, bagaimana menurutmu? Nah sekarang pertanyaan yang langsung live nih Legion. Bagaimana menurutmu dengan ungkapan lifespan atau masa hidup orang modern justru lebih panjang karena ditemukan obat-obat anti jamur, penisilin, antibiotik? Bukankah itu obat-obat anti tetanus, dimana itu dulu malah mematikan sekali, tapi sekarang malah ada obatnya? Bukankah itu malah berpotensi membuat lifespan human lebih panjang? Ini kan maksudnya 1000 tahun, Willy. Memangnya yang zaman sekarang manusia hidup sampai 1000 tahun? Enggak, Ci. Kata Legion. Enggak sih. Oke. 1000 tahun sih lama banget loh. Bosen deh. Sebenarnya mayoritas juga zaman dahulu ratusan tahun sih, kata Legion. Oh. Yang zaman dulu sekali, kata Legion. Itu pun masih ratusan tahun. Ya berarti lebih banyak segitu. Aku percaya sih Jess, yang walaupun dulu banget manusia masih ratusan tahun, karena kecuali manusia mengalami evolusi yang gila banget ya. Kan menurut sains sekarang jaringan human itu diperkirakan manusia rata-rata maksimum 125 tahun sampai 150 tahun. Gitu. Sesuai umur jaringan manusia ya.
Ada yang ngasih tahu. Bisa lebih katanya. Tapi dengan syarat kamu mampu mengakses selmu katanya. Itu. Lanjut, gue gak tahu itu siapa. Lanjut. Nah, ini ada Legion berbagi cerita sedikit. Ini ceritanya cukup panjang. Jadi teman-teman mungkin mau ngambil popcorn, mau sambil makan, mau sambil minum juga boleh. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Waktu itu berita bertebaran. Aku masih menjadi iblis dan mendapatkan kabar bahwa ada seorang filsuf. Dia adalah seorang yang gemar merawat tumbuhan setiap hari. Tumbuhan itu terkadang dibawa untuk simulasi ke anak-anak ajarannya atau anak-anak didiknya. Mereka semua masih kecil, polos, dan dibiarkan oleh orang tuanya yang sedang bekerja dan menitipkan anak-anak mereka kepadanya. Faktanya, filsuf ini sering memberikan filosofi kehidupan dan ternyata memang dia adalah seseorang yang benar-benar diturunkan oleh kubu kanan untuk membantu manusia di negara tersebut. Dia dengan nekat mengajarkan kepada murid-muridnya untuk meraih mimpi keluar negara, mencintai apa yang dicintai, dan bertumbuh berkembang selayaknya makhluk hidup. Dia terkadang berlayar ke negara lain untuk mencari tahu kehidupan manusia di luar sana. Dia mengumpulkan uang dan melakukan perjalanan serta menulis buku mengenai filosofi kehidupan. Tetapi suatu malam, aksinya itu tertangkap oleh sekelompok orang yang tidak setuju oleh ajarannya dan merasa terancam dengan peraturan-peraturan yang sudah sekelompok orang itu buat. Lalu mereka membakar rumahnya dan mengakhiri hidupnya. Dia diarak malam itu. Api berkobar, dia menangis kesakitan, namun tetap mengampuninya karena dia tahu mereka hanya belum tahu apa yang mereka buat. Alam kami saat itu cukup dibuat keruh, namun kami mengambil sisi menarik dari manusia. Kami sebagai iblis berpikir, kalau saja semua manusia sepertinya, kami tidak harus bertindak seperti ini kepada manusia. Aku rasa adil kalau kami para iblis pun kesal melihat manusia yang begitu bebal disayang, sementara karena kami lebih mengetahui, kami tidak boleh salah. Kata Legion. Banyak pahlawan seperti itu, hanya saja mereka tidak diketahui. Lalu temanku merespon dong setelah Legion bercerita seperti itu. Okay, Legion, now I understand their position, kata temanku. Terus Legion bilang, iya, tapi kami terima dicap sebagai si jahat. Manusia yang merengek dan mengatai kami jahat adalah manusia yang senang berlari sambil mundur. Oke, terus? Terus ini ada pernyataan lain lagi. Jadi setelah kita ngebahas apa? Tunggu. Itu ada yang aku penasaran. Legion, kenapa alam kalian dibuat keruh oleh kejadian ini? Tadi belum dijelasin. Itu karena orang ini adalah salah satu tokoh yang sebenarnya seharusnya dipersiapkan kubu kanan. Betul. Oke. Tapi ya memang tokoh ini tidak terkenal sama sekali. Dia hanyalah orang biasa yang menjadi filsuf dan memang mempunyai spek jiwa yang luar biasa, kata Legion. Tapi keruhnya kenapa? Alam itu geger atau bagaimana? Geger, Willy. Benar-benar geger. Geger itu karena, wah, rencana kubu kanan nih berantakan gara-gara sekelompok manusia atau bagaimana, Legion? Bisa dibilang seperti itu. Waktu itu aku bisa melihat wajah malaikat begitu panik. Kami hanya duduk-duduk saja. Kami hanya melihat mereka. Oh, jadi
manusia pada saat itu belum bisa menerima proyek langsung dari Tuhan karena mereka merasa mereka yang paling benar, kata Legion. Mau nanya tapi takut sensitif. Nanti saja Willy, nanti saja, kata Legion. Oke, lanjut. Oke. Ini memang mungkin teman-teman agak bingung ya. Maksudnya kenapa poin-poinnya saling nggak nggak berkesinambungan, namanya juga random conversations. Iya, ini random conversation soalnya. Dan begini teman-teman, momen seperti ini tuh jarang didapat. Jadi walaupun gue ngambek ke Jesslyn, tapi gue minta maaf, sorry gue bilang. Karena ya momen seperti ini kalau lagi dapet susah untuk diacuhkan, itu susah. Betul. Dan gue yakin ini berlaku bagi setiap indigo di luar sana. Kalau lagi dapet ya terpaksa diladenin gitu. Karena ketika momennya hilang gitu. Lanjut Jess. Terus kami bertanya kepada Legion, oke, lalu sebenarnya seperti apa sih yang iblis tuh paling suka? Iblis tuh paling suka mengerjai orang seperti apa? Legion menjawab, kami hanya saja suka mengerjai orang munafik dan sok suci. Terkadang bukan kami yang mencobai, tapi orang tersebut sudah terlihat celah. Oleh karena itu, kami masuk. Bukan iblis yang suka mencobai orang baik, tapi iblis suka mencobai orang munafik yang dengan sekali berbalik telapak tangan bisa jatuh. Kami bisa mencium bibit-bibit kemunafikan. Tetapi dalam hal ini, hanya dalam konteks iblis yang disangka mencobai manusia baik menjadi jahat. Kalau dalam hal bundir, cara kerjanya berbeda, kata Legion. I always hate orang munafik, Jess. I never like them. Why, Kawil? Pernah ada istilah kan, jangan takut sama hantu, takutlah sama maling. Which is bener, karena maling masuk bisa ngebacok, bisa merugikan nyawa, bisa mengambil nyawa, merugikan material juga. Hantu emang bisa ngerampok apa gitu. Kalau sampai sini masih ada yang bilang kayak, hantu bisa ngambil uang. Come on man, come on. Ini tahun 2024 gitu kan. Sama. Lebih bahaya mana? Orang yang jelas-jelas terlihat jahat atau orang munafik? Orang jahat kamu akan stay away. Gak ada orang waras yang orang jahat dideketin gitu, kecuali sama-sama punya kepentingan ya. Tapi kalau orang munafik, you never know when they're gonna stab you. Bahasa Indonesia, kita gak akan tahu kapan mereka akan nusuk kita dari belakang, orang munafik tuh. Iya. Which happens to my life, gitu kan. Which happens to us actually. Iya, orang munafik lebih bahaya, dan I hate orang munafik. Dan sering kali orang munafik berkedoknya apa? Maaf ya teman-teman, berkedoknya agama. That's why I've never been a big fan of religions. Bahasa Indonesianya, aku gak pernah penggemar berat agama. I'm not saying agama itu salah. It's just aku memilih jalan, no, gue bukan penggemar agama gitu. I've never been a big fan. Karena harus diakui, lebih gampang menyusupi orang yang udah ada rasa taat daripada orang yang rebel, pembangkang. Legion begini. Benar sekali Willy, benar sekali, kata Legion. Kayaknya aku sering ngomong deh, bukan sering, udah beberapa kali ngomong di channel Anomali atau DA. Teroris rekrutmen teroris itu bukan diambil dari orang-orang yang jahat, tukang nyolong, tukang terus peruda paksa, bukan. Kamu tahu yang direkrut siapa? Orang-orang masih muda, yang saleh, yang taat, yang ingin ada perubahan, yang kayak gitu-gitu. Tapi ininya kurang dipakai. Logical fallacy-nya kurang dipakai. Bukan kurang dipakai, terlalu mengedepankan circular reasoning maybe. Bahaya makanya. Dari dulu aku research, tidak pernah teroris direkrut dari orang-orang yang udah jahat dari aslinya. Selalu direkrut dari orang-orang yang saleh dan taat. Gitu. That's why kalau kamu tanya, kenapa aku benci orang munafik? Ya itu. Kita gak pernah tahu kapan mereka akan merugikan.
Orang munafik itu cuma masalah waktu merugikan lo. Sorry. Sama seperti orang bodoh dan bebal, orang munafik itu cuma masalah waktu akan merugikan orang lain. Ya ini teori gue ya, tapi nggak tahu kamu bisa setuju atau enggak. Kalau teori, iya itu betul sih Kak Will. hanya masalah waktu sampai mereka merugikan. Aku ngerasa gini Kak Will, kalau orang bebal dan bodoh, oke lah, kita udah tahu misalnya bebal dan bodoh, mereka mungkin ngefeknya dalam jangka pendek. Tapi orang munafik itu ngefeknya bisa dalam jangka panjang. Karena kan orang nggak bener-bener see her atau his face yang true face-nya gitu kan. Iya. Ya, sebagai contoh, sorry agak sensitif dikit, tapi masih aman kok. I hate pemimpin yang jualan agama. Itu fucking munafik gitu. Iya dong. Lu jualan agama tapi ini pemimpin ya, pemimpin negara ataupun kota. Ini oknum ya teman-teman ya? Enggak oknum. Kan yang menurut aku kriteria pemimpin adalah ya lu mimpin, bukan cuma beragama. Kalau kriteria pemimpin cuma bisa beragama, banyak pemuka agama banyak. Oh iya. Tapi kan pemimpin harus bisa yang lain, politik, sistem infrastruktur negara, apalagi pengetahuan sosial, anything harus bisa. Iya betul sih. Masa cuma yang mentang-mentang gara-gara beragama terus jualan agama gitu? Ya ini yang namanya apa tadi, argumen ad populum. Bukan sebagian besar, ada yang jualan agamanya tuh, aduh, fucking hate it gitu. Sorry kalau gue udah kelihatan aslinya, tapi ya gue nggak bisa menutupi, gue nggak munafik kok. Kayaknya bukannya emang begitu ya. Maksudnya, well. Makanya if you ask me why I hate, karena itu contoh bakal merugikan tuh. Dia nggak becus jadi pemimpin, tapi dia jualan agama dan bersembunyi di balik kedok agama, itu emangnya nggak merugikan ntar? Begitu dia menempati posisi, berantakan yang dipimpin. Ya, merugikan nggak? Itu merugikan dong. Masyarakat juga sih sebenarnya. Iya makanya, gitu. Ya kemana-mana. Balik lagi ke Legion, sorry this is not my stage, bukan panggung gue. Santai aja, it's okay lah. Nih, kan anomali berdua. Oke, ini question untuk Legion juga. Lalu bagaimana dengan iblis yang suka mengerjai orang bundir? Tanda tanya. Kata Legion gini, bundir justru adalah tindakan seseorang yang berusaha jujur dengan apa yang sedang dialaminya, namun berakhir ke jalan yang tidak bijak. Mereka berkali-kali dibuat mengingat hal yang sedih-sedih dan seringkali membisikannya berulang. Maksudnya iblis yang membisikannya berulang. Tetapi ketika manusia bisa dengan tegas mengatakan tidak, kami akan pergi. Tidak di sini teman-teman. Dalam konteksnya tuh maksudnya, enggak, aku enggak mau bundir, aku mau tetap hidup. Iblis akan pergi. Terus Legion balas nanya, tahu tidak kenapa manusia munafik lebih berdosa daripada manusia yang tidak munafik? Kenapa manusia munafik lebih berdosa? Ini jawaban sederhanaku ya Legion, nanti kamu yang benerin. Karena potensi merugikan orang munafik lebih tidak terlihat oleh calon korban dibandingkan orang yang jujur apa adanya. Ini aku bacain jawaban Legion ya, Kawil. Tadi aku bener sih ngomongnya, ya sorry lah kalau salah ngomong. Aku ulang. Potensi merugikan dari orang munafik lebih tidak terlihat dibanding orang yang tidak munafik. Gitu. Lanjut, jawabannya apa? Karena manusia munafik memaksakan, membohongi, serta menyombongkan dirinya sendiri. Hal itu bahkan tidak ada baik-baiknya. Belum lagi menghakimi dan terkadang menggencat orang lain dengan sesuka hati. Kadang kami ingin tertawa saja. Jangan nanti tiba-tiba ada kami yang mendatangi, lalu dia teriak-teriak minta tolong, kata Legion. Kok bau-baunya kayak oknum pejabat ya? Oknum ya, oknum. Oknum, Ya. Terus? Udah, sebenarnya masih ada yang lain tapi sungguh sensitif. Jadi hanya ini aja mungkin yang bisa disampaikan sekarang. Oke, Legion.
Aku sebenarnya pengen bertanya tapi nggak tahu jawabannya ke arah mana dan sampai sejauh mana ini bisa on air. Menurutmu Legion, jadi menurut aku ya Legion, munafik berarti sudah ada dari ribuan tahun lalu dong Legion, mengingat manusia gitu-gitu aja kan. Oh ya tentu, kata Nah, Legion. Menurutmu Legion, ada nggak peristiwa sejarah ya yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan apapun, which is ada 4.000 ya, aku nggak bilang agama 5 loh Legion, yang seharusnya bener nih, genah mata kebukanan, tapi karena banyak orang munafik kemunafikan ditwist dan jadi yang sekarang. Dari antara 4.000 itu, ada nggak potensi itu? Banyak Willy. Anjir. Apalagi untuk kepuasan si pemimpin, itu tentu saja banyak. Jujur saja, banyak, kata Legion. Dan aku banyak loh Willy melihat para pemuka agama masuk ke neraka. Ya, kalau hal itu udah rahasia umum sih, Legion. Termasuk salah satu yang major kan, agama major kan. Ya. Major di dunia loh ya. Major di dunia, bukan di Indonesia, sangka. iya. Dan emang technically bukan yang major di Indonesia sih, bukan. Nanti kan orang mikir, "Hah, maksudnya pemuka agama major di Indonesia yang muslim?" Enggak, yang di dunia, bukan muslim intinya. Ini jatuhnya udah lebih ke world sih, Iya. dunia yang diomongin sama Legion. Aku rasa Novers tahu lah yang mana lah, gitu. Terus kata Legion, ya nggak hanya itu aja, semua agama Willy. I think so. Baik yang umum, yang dikenal ataupun yang minor. Kan kalau Novers bagi yang di Indonesia yang diakui kan 6. Jadi Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, Konghucu. Padahal ada Zoroastrianisme, ada Judaism, gila udah nggak tahu lah berapa banyak lagi. Ada apa lagi? Taoism, iya. Terus? Belum lagi yang sekte-sekte Willy. Oh iya ya. Kamu tahu tidak, selain cara kerja iblis yang aku telah bilang ke Jesslyn pada malam itu, iblis juga bekerja di sebuah kelompok. Gimana tuh? Mau itu kelompok agama atau kelompok spiritualis. Mau ada yang mau dijawab lagi, Legion? Aku tahu mau nanya apa. Which is silakan Willy. Ini sudah lewat dan ini sudah jauh abad nih. Tanganku agak sedikit ini, soalnya nyamber energi Legion. Lanjut. Aku yakin kamu tahu peristiwa abad kelima kan Legion, di mana waktu itu disebut dengan Dark Ages, di mana masa kekuasaan gereja itu absolut. Itu gimana tuh kondisinya tuh? Waktu itu kami mengkontenkan John Constantine, sekarang waktunya nanya Legion beneran. Banyak orang-orang ketakutan. Ada yang sadar bahwa ini sebenarnya penyalahgunaan hak pada zaman itu. Tapi tidak bisa apa-apa. Karena kan suara mayoritas, seperti yang tadi telah kamu jelaskan, itu adalah suara yang paling benar, kata Legion. Sekali menetapkan suatu perintah, maka harus diikuti. Apalagi yang memegang itu adalah petinggi-petinggi atau orang yang disangka suci, walaupun di baliknya adalah orang munafik, kata Legion. Betul. Berarti, ya nggak berarti sih. Bisa dikatakan, kalau menurutmu Legion, energi kekelamannya ya lebih kelam abad ke-5 sampai abad ke-13 itu atau zaman sekarang? Mempunyai kekelaman masing-masing, Willy. Iya sih, pertanyaan aku bodoh sih, tapi ya I understand. Zaman sekarang pun mempunyai kekelamannya sih, dan konteksnya nggak bisa dibandingin. Kecuali zaman sekarang nggak ada medsos juga, masih sama kayak abad 5 dan 13, nah itu baru sama. Iya, sorry, pertanyaan gue bodoh gitu. Tidak apa-apa, Willy. Justru bertanya untuk belajar, bukan? Kata Legion. Nah itu satu lagi nih, teman-teman, gue bukan orang yang terpintar ya. Pantatku pegel. Ya, lanjut. Tetapi banyak juga nih, Jess. I don't know ini termasuk pola sesat pikir atau apa ya. Kalau ngebandingin A dan B, bandinginlah yang sama. Jangan bandingin yang berbeda. Itu namanya bukan perbandingan. Dan ini aku dapat waktu aku di US. Dibilangnya that's not even comparison. Bahasa Indonesia itu bukan perbandingan. Sama seperti kalau kita nanya,
Guys, nasi Padang di restoran Padang A sama restoran Padang B enakan mana? Itu masih make sense. Itu make sense. Lah sekarang kamu nanya, guys, nasi Padang sama sate enakan mana? Sama-sama makanan loh. Oh, itu nggak bisa nggak bisa compare. gitu loh. Tapi kadang-kadang ada aja masyarakat yang masih nggak bisa berpikir simple kayak gitu. Mungkin daripada perbandingan lebih ke mood kali ya. Misalnya kayak hari ini lebih mood makan nasi Padang atau sate, kayak gitu mungkin masih bisa. Ya, itu kan tapi kan easy answers, Iya. jawaban gampang. Ya intinya gitulah teman-teman. Jangan membandingkan sesuatu yang bukan pada bandingannya. Kita bandingin kayak, ada juga aku pernah dengar, wah, tiket pesawat sama hotel masa bisa mahalan tiket pesawat? Ya nggak bisa dibandingin dong. Yang satu untuk tidur, resting malam, nggak bergerak. Yang satu untuk pindah negara. Iya bener. Tapi ada aja selalu orang yang selalu nanya seperti itu, gitu kan? Itu yang terjadi kekacauan logical fallacy itu tuh, membandingkan yang seperti itu. Baru kali ini gue sebagai pembawa acara kagok kikuk guys, maaf ya. Pertanyaannya udah dijawab sih oleh Legion. Ada info apa lagi? Habis? Udah habis sih kalau dari sini. Tapi ya teman-teman, aku juga mau minta maaf sebelumnya. Soalnya memang yang ada di sini tuh aku tulis dari pertanyaan dan jawaban yang benar-benar penting aja, yang benar-benar yang bisa dibawakan lah gitu ke dalam konten. Iya. Sejujurnya ya teman-teman, ada yang lebih detail. Gue cuma dikasih sneak peek poin-poinnya. Gue langsung bilang ke Jesslyn, nggak bisa. Ini nggak bisa dibawain, nggak bisa. Yeah. Masyarakat dunia masyarakat Indonesia belum siap. Nggak siap. I don't know kapan aku punya kesempatan ngomong ini ya Jess. Tetapi mendingan aku ngomong sekarang. Ya siapa tahu ntar YouTube membership DA ada lagi yang nanya. Tapi mendingan aku ngomong sekarang. I personally have no problem ketika orang lain yang kepercayaannya berbeda mengatai kepercayaan aku dan tokoh-tokohnya. I personally have no problem. Maksudnya gimana? Latar belakang aku kan Katolik, you too, right? Tapi kita udah sering banget dengar dari orang-orang yang non-Katolik yang mengata-ngatai, menjelek-jelekan, yang negatif lah mengenai Katolik gitu kan. Ini fakta ya teman-teman ya, bukan dari gue ya. Dan teman-teman kalau cari perbincangan ini pasti ada dimanapun. Seperti misalnya ada yang bilang, katanya Yesus anak Tuhan, kok disalib? Sering banget dengar kan? Bukan dari gue loh, itu Terus pertanyaan umum. ketawa, itu bahkan tidak relevan. Ya makanya. Terus dibilang, kalau anak Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan diri sendiri? Udah sering dengar gitu kan. Terus ada yang bilang lagi, masa sih Maria adalah bunda suci? Ini bukan dari gue sekali lagi, nggak mungkin, pasti dia nggak. You know what I mean kan? Yeah, I know. Itu dari orang-orang lain udah sering. Oh itu banyak banget sih. Banyak banget kan. Apalagi ya, dan segala macam lah. Itu ibaratnya. Terus ada juga waktu itu pernah tokoh yang bilang kayak Yesus tuh nggak lahir di tanggal 25 Natal, nggak tahu lah gitu. Pokoknya jelek-jelekin Yesus gitu. Me personally, aku flat aja. Kayak nggak terasa terserang atau gimana. Nah ini pilihan ya teman-teman. Tapi the reason gue pengen ngomong ini, bayangkan jika setiap orang mempunyai sikap seperti itu. Menurut kamu lebih damai atau lebih chaos bumi? Sikap yang mana? Sikap yang bahwa lu mau ngomong sampai berbusa kek, jelek-jelekin, kecuali nggak kriminal pidana ya. Dan ya kalau di Indonesia udah pasti kena karena menista agama. Tapi assuming di negara lain begitu yang nggak ada pasal ini gitu, lebih damai mana? Kalau aku bilang lebih damai sikapku yang ya lu mau ngatain sampai berbusa gitu ya. Gak akan mengubah sejarah. Gak akan mengubah sejarah. Dan kesatu gak akan mengubah sejarah. Dua, gak membuat gue bisa membayar my bill. Nah itu American banget tuh. You know, whatever you do, it doesn't make me pay the bills. Jadi kayak tagih listrik air gue gak itu. 3, gak membuat gue naik level. 4, menemunin otak gue, ya udah bodo amat gitu kan. Tapi seringkali kan masyarakat Indonesia masih makan banget hal begitu. That's why terjadi kekeosan beragama. Itu yang pengen aku ngomong. Tapi ya tidak semua orang bisa seperti aku sih Jess. But me personally, ya bodo amat orang mau ngomong apa gitu.
Ya tadi udah aku bilang alasannya. Emang ketika orang itu ngomong, kenapa Lijen dulu. Tuhan itu greater than you katanya. Kenapa? Tuhan itu lebih hebat dari kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau membela Tuhan, terus ujung-ujungnya chaos, apalagi sampai mengakhiri hidup orang lain, ya bisa disimpulkan sendiri gitu bahwa itu adalah tindakan yang benar atau tidak, kata Lijen. Yap. Ya. Tapi thank you udah mau dengerin gua, first siapapun yang denger video ini. Ibaratnya gini, ada manusia, lalu ada semut, terus manusianya dijelek-jelekin, terus semutnya nggak senang, terus semutnya berantem sama semut lain. Itu tindakan yang bodoh bukan? Bodoh dan gak relevan dan konyol. Iya juga ya. Itulah yang terjadi, kata Lijen. Iya juga ya. Oh my god, Lijen put it in a more simple way dan lebih elegan. Gak kepikir. Thank you Lijen, gak kepikir Lijen put it that way. Ya tapi ya susah, just realitinya kan lain yang saat ini sekarang terjadi di Indonesia. Terus misalnya, kata Lijen, manusia tersebut melihat banyak sekali semut. Lalu semut 1 chaos dengan semut 2, lalu nanti ada lagi semut 13 chaos dengan semut 14, lalu ada lagi semut 22 chaos dengan semut 24. Menurut kamu manusianya pusing gak? Enggak. Oh iya. Enggak. Tapi itu di sekeliling manusia tersebut. Ya nggak pusing sih. Yang pusing semutnya. Tapi itu semua mereka demi memperebutkan kamu. Maksudnya demi ingin membela kamu. Ego membela. Iya, demi ingin membela kamu, dan yang satunya mengata-ngatai kamu misalnya seperti itu. Kamu sebagai manusia lihatnya bagaimana? Irrelevan aja, Lijen, irrelevan. Memang jawabannya irrelevan, Willy. Tapi ya, Lijen, kita bertukar pendapat. Bisa juga sampai relevan sih, Lijen. Contohnya bukan semut, kucing atau dogi. Nah, ada berbagai dogi, tapi memperebutkan kasih sayang si orang ini. Orangnya pusing gak, Willy? Bisa sampai tahap mikirin sih kalau satu di antaranya itu yang adalah owner dia. Ini gimana menurut kamu, Lijen? Ini konteksnya agak aku bawa ke zona nyaman gak nyaman nih diskusinya. Menurutmu akan jadi merepotkan gak kalau seperti itu? Bisa merepotkan sih. Assuming ya sudah, berarti tindakan kalian merepotkan, kata Lijen. Sampai sini sudah jelas, kata Lijen. Yang satu irrelevan, yang satu. Kalau nggak irrelevan, merepotkan. Nggak ada untung-untungnya. Nggak makin bertumbuh juga. Nggak dikasih medali juga, kata Lijen. Jadi buat apa? Yap. Ya. I did not expect that answer. Oke. Oke. Tapi konteksnya berbeda apabila dengan sesama manusia yang dibela. Misalnya, ada pelaku KDRT. Ini sepasang suami istri. Oke, terus? Lalu, pihak laki-laki melakukan KDRT kepada pihak perempuan. Iya. Lalu, ada orang-orang yang membela perempuan. Itu wajar, karena masih sama-sama manusia. Ya. Make sense. Lanjut, Kawil mau ngomong apa? Jadi ya balik lagi ke, nggak tahu di menit keberapa tadi yang gue bilang, teman-teman. Ya bandinginnya harus apple to apple. Nggak bisa Tuhan ke human gitu, nggak bisa sih. Now it makes sense. Jadi kalau teman-teman mungkin nanya kayak, wah komen-komen yang nyinyir, yang negatif, yang begitu-begitu ke anomali, ke DA. Kalau tadi kan konteksnya ibaratnya Tuhan, manusia dengan semutnya kayak perang gitu, manusianya nggak pusing. Ya semut sama manusia. Tapi ini kan manusia ke manusia. Kalau ditanya kami ada pusingin dikit, sometimes kena manusia ke manusia kok. Itu nggak, apalagi manusia gini loh, Kabel. Apalagi kalau yang ini, maaf ya teman-teman,
udah bersifat memfitnah, Iya, jadi menjatuhkan nama baik, ya itu kan harus. iya, mau nggak mau nggak mungkin kami nggak kerasa repot. Kadang satu dua ada video atau komen yang memfitnah, jelas memfitnah ya, itu kami mesti ambil tindakan sih. Nggak bisa kami bilang nggak relevan gitu, nggak bisa, karena human to human. Ya, konteksnya manusia dan manusia. Itu. Jadi misalnya nih, Anovers gitu ingin membela teman kalian misalnya yang sedang kesulitan gitu, karena ada satu human lagi out of nowhere gitu kayak ngapain teman kalian, ya itu sah-sah aja karena kan manusia ke manusia. Konteksnya kan gitu gak sih? Ya, Anovers semuanya, gue rasa cukup dulu video untuk kali ini. Gue juga bingung, gak ada kata-kata penutup. Kalaupun ada, ya paling dari perasaan gue sendiri. Berhati-hatilah terhadap orang munafik, karena potensi merugikan mereka hampir tidak terlihat sampai pada waktunya itu datang panen. Dan itu bersifat merugikan. Hanya itu yang bisa gue sampaikan. Kalau dari kamu ada? Atau Lijin juga boleh. Oke, aku dulu deh ya, mungkin baru Lijin ya nanti ya. Silakan. Semoga dari Q&A aku sama Lijin sama teman-temanku saat larut malam itu bisa membawa value bagi teman-teman Anovers semua yang mendengarkan. Itu aja sih kalau dari aku. Dari Lijin ada? Tidak ada. Oke, yang silakan. penting kalian menjadi manusia yang berguna saja untuk hidup kalian. Kalaupun kalian tidak merasa berguna, kalian harus cari tahu sendiri sampai kalian merasa berguna. Tidak usah merepotkan orang lain. Kata Lijin. Ya udah ketahuan polanya Lijin dan Biserot. Kalau Lijin bilang, janganlah menjadi bodoh. Kalau kamu jadi bodoh, belajarlah untuk nggak bodoh, kayak berguna gitu. Iya. Kalau Biserot, jangan kurang perhitungan. Oh iya ya. Jangan sampai kurang perhitungan itu Biserot. Iya, itu Biserot banget. Sekian dulu video dari kami kali ini. Thank you udah nonton sampai sejauh ini. Please klik like, share, subscribe. Ambil baiknya, buang jeleknya. Dan sampai jumpa pada video anomali yang lain. Bye-bye.